Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahallan nikaha wa nadaba ilaih wa harrama sifaha wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustad ingkang kula takzimi, para sepuh sepuh, bapak kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat ingkang kula muliakan, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian keluarga besar pengantin dari kedua belah pihak, yaitu keluarga besar Bapak Susanto atau Mbah Susah, beserta keluarga besar dari Bapak Subari yang hari ini sedang berbahagia. Semua kita yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dalam bahasa Limbur itu kecik sakti gedang betuah, kecik benamung gedang begelar, gedang dalam adat, tinggi dalam posko. Semoga kita semua hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, Kulo ingin mengucapkan selamat ya untuk kedua orang tua dulu yang telah menunaikan amanah atau kewajiban kita terhadap anak. Karena salah satu dari kewajiban kita orang tua adalah mengantarkan putra-putri kita berumah tangga. Wa min haqqil waladi ala walidihi salah satu, kata Rasulullah, ayyuhassina ismahu iza walada wa yu'allimahul kitaba iza aqala wa yuzawwijahu iza adraka. Ya, salah satu adalah menikahkan anak kita apabila dia sudah ketemu jodoh. Ini tugas kita, Pak. Ya. Kalau yang belum dapat jodoh, carikan, biar tugas kita selesai. Ya. Kalau anak udah nikah, hati senang hati. Karena kekhawatiran itu hampir sudah tidak ada lagi. Kata orang tua dahulu, kalau kita punya anak bujang, ini bahasa campur-campur waya. Kalau kita punya anak bujang, itu tak ubahnya seperti kita memelihara harimau di dekat kandang ternak kita. Kita punya ternak, Bu. Ada kambing, ada ayam, bebek, sapi, kerbau. Banyak kita punya. Lalu kita pelihara harimau di situ. Ini bahasa kiasannya. Nah, kalau salah urus harimaunya, habis ternak kita dimakannya. Ini tamsilan kita punya anak bujang. Kalau kita punya anak gadis, itu tak ubahnya seperti kita menaruh rumput ilalang di atas dapur. Lalang itu mudah terbakar, mudah terpanggang. Kapan lalangnya terbakar? Terbakar dapur. Terbakar dapur, terbakar rumah. Habis harta kita. Itu kiasannya.
tidak sedikit orang tua yang rusak nama baiknya oleh ulah anak bujang dan anak gadisnya. Maka syukur kita, bahagia kita kalau anak kita sudah berumah tangga. Ini, jadi bahagia, senang hati. Nah, cuma saya sampaikan kepada kita orang tua, kadang-kadang kita tidak sabaran, Pak. Kadang-kadang kita ingin cepat mantu kita, anak kita, bagaimana cepat sukses. Nah, di sini tidak sabarnya kita. Kita kepengen kaya, anak kita kepengen punya rumah, cepat punya mobil, cepat punya kebun, ya. Padahal ini butuh proses. Ya, nah, di sini kita orang tua mohon kesabaran, ya, untuk membimbing anak-anak kita. Kadang di sini kita tidak sabar. Akhirnya bagaimana? Benci sama mantu. Mantunya malas lah, mantunya, ya, sukanya cuma pengangguran lah, dan lain sebagainya. Akhirnya kan rusak hubungan anak-anak kita akibat kita orang tuanya yang tidak sabaran kadang-kadang. Ingat tuh, ingat saya sampaikan pada kita yang tua bahwa kita punya mimpi, cuma anak juga punya mimpi. Kadang-kadang mimpi kita tidak sama. Ingat, mimpi dan mimpi tidak sama kita, Pak. Ya kan? Mungkin keinginan, impian anak-anak kita berbeda dengan kemauan dan impian kita. Ya kan? Orang yang tidurnya satu bantal wae, tidak sama mimpinya. Ya kan? Nah, maka oleh karena itu orang tua harus banyak mengalah. Nah, tapi yang jelas kita bahagia melihat anak kita sudah berumah tangga. Bagi yang belum, carikan jodohnya. Ya. Kalau udah ada yang nanya, udah jawab aja. Ya kan, itu rezeki itu. Ya kan, daripada dia jomblo, ya kan, dari dia karena terlalu lama membujang itu tidak bagus. Terlalu lama gadis itu juga tidak bagus. Kalau udah sampai umurnya ada jodohnya, udah jangan terlalu banyak pilihan. Kadang-kadang nanti takut salah pilih pula. Kalau salah pilih bahaya. Nah, apalagi kita ini mau pilkada juga nih. Cocok. Yang ibu mau pilkada ya? Ya. Nah, hati-hati. Ingat, ada 5 yang menyebabkan orang menyesal ketika salah pilih. 1, jangan sampai salah milih sayur. Itu nyesalnya sehari. Ya kan? Jangan sampai salah milih tukang gunting rambut. Itu nyesalnya sebulan menjelang rambutnya panjang. Yang rajin keramas cepatlah panjangnya, tidak nyesel lagi dan kita udah panjang. Yang ketiga, jangan sampai salah memilih pemimpin. Itu nyesalnya 5 tahun. Suruh mundur dia tidak mau, ya kan? Ya. Yang lebih bahaya lagi ini yang keempat, jangan sampai salah pilih pasangan hidup karena nyeselnya seumur hidup. Mau diceraikan anak udah banyak, ya kan? Mau ditinggalkan bagaimana? Maka banyak terjadi cinta lama bersemi kembali, terjadi perselingkuhan di sana sini, di mana-mana banyak terjadi perselingkuhan. Ada yang lebih fatal lagi, jangan sampai salah memilih agama atau salah memilih keyakinan. Karena salah pilih keyakinan itu nyeselnya dunia akhirat. Orang belok kanan nanti dia belok kiri, ya ini nyeselnya dunia akhirat. Bahkan penyesalan yang tidak berbatas. Maka oleh karena itu hati-hati dalam memilih. Orang tidak bisa kita paksakan untuk mengikuti keinginan kita, tapi kita harus hati-hati dalam memilih. Nah, ini yang pertama, ucapan selamat untuk Mbah Susah serta keluarga, Pak Subari serta keluarga yang hari ini telah mengantarkan Mas Alwi dan Mbak Eni untuk berumah tangga. 1. Yang kedua, Ulo ingin mengucapkan selamat untuk Mas Alwi dan Mbak Eni bahwa penjenengan berdua sudah mengikuti sunnah Rasulullah. An-nikah husun.
wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Rasulullah sunnahku, dan orang yang tidak mau dan tidak senang dengan sunnahku, wa man lam ya'mal bi sunnati, orang yang tidak mau mengamalkan sunnahku kata Rasulullah, falaysa minni, maka mereka bukan golonganku. Nah, ini ngeri kita, orang yang ya, LGBT itu ngeri kita ya, dia tidak mau nikah, dia puasnya seperti itu nanti. Nah, ini bahaya, tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan alhamdulillah hari ini Mas Alwi dan Mbak Eni alhamdulillah diakui oleh Rasulullah. Ya, mudah-mudahan nanti di akhirat kelak ya, kita berkumpul bersama dengan Rasulullah karena kita mengikuti sunnahnya. Amin. Yang kedua ya, untuk Pak Eni sama Mas Alwi, bahwa selamat karena Anda berdua ya, telah menyempurnakan separuh agama. Sampaikan Pak, ibu-ibu, orang yang nikah itu kata Rasulullah dia telah menyempurnakan separuh agamanya ya. Iza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha bin nisfil baqi. Ya, apabila seseorang menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Tinggal yang sisanya itu bertakwalah dia kepada Allah. Falyattaqillaha bin nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah dengan separuh yang sisanya itu. Nah, insya Allah nanti sempurna. Kenapa dikatakan demikian? Karena begini, agama kita ini, nah, ini Nun Sewu saya sampaikan di sini, itu isinya perintah dan larangan. Nah, sementara ketika masih Nun Sewu, masih bujangan, masih gadis dulu, banyak larangan itu yang terlanggarkan. Untungnya, nah ini untungnya Pak, untungnya hukum adat Melayu Jambi bukan tidak ada, tapi tidak berlaku. Sampai hari ini tidak dijalankan. Kalau dijalankan, itu sudah pada berutang semua kita, didenda semua dalam adat. Kenapa? Karena banyak salah Pak. Itu adat itu bukan bikinan kita, itu Raja Melayu Jambi dulu yang bikin, sejalan dengan agama. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Contohnya, ini ada kejahatan libido seksual Pak. Kita kaji aja antara bujang dengan gadis ini. Ada salah bujang dengan gadis, itu didenda 1 ekor ayam, 1 gantang beras. Kesalahannya apa? Kesalahannya berduaan tanpa mahram. Ini sejalan dengan ajaran agama. La yakhluwanna rajulun ma'a imro'atin illa ma'a mahramiha. Tidak boleh sekali-kali berduaan, bersunyi-sunyian laki-laki dan perempuan yang tidak ada muhrimnya di situ. Coba lihat kelakuan anak muda kita, pemuda-pemudi kita, bukan hanya berduaan dia dalam kegelapan dan tempat remang-remang. Ini kan ajaran agama kita. Nah, andai kata diberlakukanlah hukum adat itu, setiap rumah mungkin kita didenda oleh adat karena membiarkan anak kita berduaan. Itu ada salah bujang gadi, tersalah bujang gadi, sudah sampai ke tahap pelukan dia. Itu bukan lagi ayam, nanti udah kambing itu untuk cuci kampung. Bahwa negeri ini sudah dirusak oleh pergaulan bebas anak-anak muda, maka didenda oleh adat. Gimana? Potong kambing ya kan? Itu untuk cuci kampung, itu bahasanya. Apalagi kalau udah sempat nanti berbuat salah bujang gadis, udah sampai tahap berhubungan badan ya, apalagi udah ada yang hamil, udah selesai itu. Tapi sayang hari ini hukum adat sudah tidak ditegakkan lagi, tinggal hanya cerita saja. Tapi itu bagus sebetulnya untuk menjaga. Jadi
Kalau sudah menikah, maka hal-hal yang dilarang tadi sudah tidak ada lagi. Hari ini Mbak Eni sama Mas Alwi kan tidak ada lagi dosanya. Mau berduaan kek, mau peluk-pelukan kek. Apa kata Mas Anu tadi? Ya, selamat berjuang dan selamat bertempur katanya. Tidak ada dosa. Ya, memang itu agama memberi jalan keluar ini supaya tidak dosa. Nah, sempurnalah separuh agamanya. Ya, alhamdulillah. Jadi anak kita yang belum menikah usahakan cepat-cepat biar dia tidak terkena nanti hukum-hukum dan larangan-larangan dalam agama kita. Ya, ini. Yang ketiga, Mas Alwi sama Mbak Eni ini saya sampaikan adalah bahwa nikah ini adalah ibadah terlama. Ibadah terlama dan terpanjang masanya. Sampai kita meninggal. Karena dalam pernikahan itu ada kesabaran di situ. Nah, nanti apapun masalah yang terjadi hadapi dengan kesabaran. Ya kan? Kadang-kadang gini, kita untuk berusaha menjadi orang sabar itu harus diuji dulu oleh Allah. Akan dikirim nanti orang-orang yang mengganggu kesabaran kita. Nah, di situ sabar apa enggak kita? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam menikah itu ada syariat disanjurkan untuk kita saling memaafkan. Pasti kita punya khilaf dan salah nanti, maka di situ kita sudah harus saling memaafkan. Ada saling sabar, kemudian saling memaafkan, saling menghargai, saling menghormati, saling pengertian, ya kan? Kemudian saling tolong menolong dalam melaksanakan ibadah. Makanya kita yang keluarga yang lawes-lawes ini, ya kan, ini rezeki kita, Pak. Kelebihan kita yang udah menikah dibanding yang masih belum menikah itu, nilai ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Rak'atani minal mutajawizina afdalu min sab'ina rak'atan ya minal aqzabi. Kata Rasulullah, 2 rakaat saja sholat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga itu lebih baik dan lebih afdal ketimbang sholat 70 rakaat bagi yang masih bujangan atau yang masih gadis. Nah, ini kan kesempatan kita mendulang pahala di sini. Kenapa? Kenapa dilebihkan? Karena orang yang sudah menikah itu panca inderanya udah nyatu, udah ngumpul panca inderanya, ya kan, mata, telinga, hati, ya udah nyatu. Tapi kalau masih bujangan dulu, matanya kemana-mana, ya kan? Kalau udah nikah nggak boleh lagi menatap istri orang terlalu lama, dosa itu. Kalau nggak sengaja ada apa-apa. Bertenopo-nopo terlihat. Untuk pertama terlihat, alhamdulillah. Tapi yang kedua, masya Allah, astagfirullah, nggak boleh lagi itu, ya kan? Karena udah ada aturannya. Jadi kita yang udah menikah ini maka jaga mata, panca indera harus disatukan, nggak boleh lagi ketemu gadis yang cantik nanti di luar sana. Kita harus ingat dengan istri kita yang di rumah, pulang cepat ke rumah. Kalau memang dibutuhkan, maka seorang istri harus bantu suami dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya supaya suaminya tidak berdosa di luar sana. Dan itu sudah lengkap semua dalam ajaran Islam kita. Jadi ibadah ini, ya kan, kesempatan bagi yang sudah berkeluarga untuk terus meningkatkan, mendulang pahala, ya kan, terutama yang fardu nanti jangan ditinggalkan, ya, kepada Mbak Eni sama Mas Alwi. Yang fardu, yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunat itu kerjakan semampunya. Ya, kalau tidak kuat tidak apa-apa, ya kan? Tapi kalau yang fardu jangan tinggalkan. Itu sholat subuh walaupun 2 rakaat jangan coba-coba ditinggalkan itu, ya kan? Tapi tarawih 20 rakaat kalau tidak sholat tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang kita merasa rugi karena dia cuma datang sekali dalam setahun, ya, 1 bulan dalam setahun, kalau dikerjakan tahun depan lagi, ruginya di situ. Tapi dari segi hukum sudah. Tapi sholat subuh 2 rakaat jangan coba-coba ditinggalkan. Tuntutannya keras itu, ya kan? Yang fardu itu sama seperti celana dan baju. Yang sunat itu adalah barang perhiasan, seperti perhiasan emas, cincin, gelang, ya kan, kalung dan sebagainya. Jadi kalau ditanya mana yang mahal, baju sama emas?
Mahal emas ya. Silakan nanti ke pasar pakai gelang emas, kalung emas, itu cincin emas, tapi jangan pakai baju. Ayo keluar rumah dan tangkap oleh orang kan, diikat, dianggap orang udah majnun katanya kan. Tapi biarlah kita tidak punya cincin emas, tidak punya gelang emas, ya apalagi emas mahal hari ini, kecuali emas Jawa ya. Itu tapi asal bajunya lengkap, kainnya lengkap, ya mau kemana kita, mau ke kondangan, mau ke pasar, mau kemana kita bebas. Ya, apalagi nanti dilengkapi oleh perhiasan. Alangkah ayunya kita, alangkah gagah dan gantengnya kita, ya laki-laki kalau udah sempurna, ya baju dan celana atau kain, kemudian dilengkapi dengan perhiasan. Artinya apa? Yang wajib tidak kita tinggalkan, kemudian sementara kita rajin dalam melaksanakan ibadah sunat. Ini kesempatan Mas Alwi sama Mbak Eni untuk mendulang pahala ta'awanu al birri wa taqwa nanti, tapi jangan ta'awan al ismi wal udwan ya, saling tolong menolong dalam kejahatan dan lain sebagainya. Kami doakan mudah-mudahan nanti penjenengan berdua menjadi rumah tangga yang sakinah, ya, mawaddah dan warahmah. Itu mahal harganya. Untuk sakinah itu kadang-kadang kita butuh proses, butuh perjuangan ya. Itu pula mawaddah dan warahmahnya. Kami doakan mudah-mudahan Anda berdua bahagia dunia dan akhirat, cepat diberi karunia, karena anak itu merupakan aset kita dunia akhirat. Nanti urus dan didiklah, itu merupakan kebahagiaan tersendiri kalau kita nanti diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yuk kita akhiri dengan doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'ziratana wa anta ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana wa anta ta'lamu hawaijana fa'atina su'lana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubashshir qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina warridha bima qasamtahu lana. Allahumma qtubis salamata wa sihhata wa afiyata alaina wa ala ali sahibil hajat wa nahusus ala urusina Mbak Mas Muhammad Alwi Akbari ma'a zaujatihi Eni Sapitri birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jma' bainahuma jam'an marhuma wa alif baina qulubihim kama alafta baina adam wa hawa wa baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a Khadijah wa Aisyah wa ghairihima. Allahumma barik li kulli wahidin minhuma fi sahibi. Allahumma barik li kulli wahidin minhuma fi sahibi. Allahumma barik li kulli wahidin minhuma fi sahibi wa barik fi aqlihima wa fi ulumihima wa fi arzaqihima wa fi ذريتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.